pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sobita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Menghabiskan akhir pekan tidak selalu harus mengeluarkan biaya yang besar. Bagi Anda yang ingin melepas penat setelah seminggu penuh beraktivitas, namun memiliki keterbatasan dana atau ingin menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga seperti lari, sebuah tempat yang bisa menjadi solusi. Kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan lapangan Syekh Yusuf Discovery yang terletak di Sungu Minasa, Kabupaten Goa. Mari kita simak laporan selengkapnya. Menikmati akhir pekan tidak selalu harus menguras kantong. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan berlibur atau healing ke tempat yang seru dan terjangkau. Bagi Anda yang memiliki keterbatasan dana namun tetap ingin melepas penat, lapangan Syekh Yusuf Discovery di Sungu Minasa, Goa bisa menjadi pilihan yang tepat. Terletak di kota Sungu Minasa, Kabupaten Goa, lapangan ini tidak hanya menawarkan fasilitas olahraga yang lengkap, tetapi juga pemandangan yang indah dan suasana yang nyaman. Tidak ada biaya masuk yang dikenakan, Anda hanya perlu menyiapkan biaya parkir saja. Lapangan Syekh Yusuf Discovery sangat cocok untuk berbagai aktivitas olahraga seperti jogging atau lari pagi dan sore hari. Lapangan ini dilengkapi dengan lintasan lari atau running track yang memudahkan para pelari untuk berolahraga dengan nyaman. Selain itu, fasilitas olahraga lainnya seperti lapangan basket, lapangan takraw, dan lapangan sepak bola juga tersedia. Menjadikan lapangan ini sebagai pusat olahraga yang lengkap dan menarik bagi masyarakat sekitar. Setiap akhir pekan, lapangan Syekh Yusuf menjadi pilihan favorit bagi banyak pecinta olahraga lari. Fasilitas yang lengkap dan kebersihan yang terjaga menjadi alasan utama komunitas pelari di Kabupaten Goa memilih lokasi ini. Tidak hanya para pelari, lapangan ini juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas-komunitas olahraga lainnya. Misalnya komunitas senam yang rutin berolahraga setiap sore di tempat ini. Tidak ada batasan usia bagi siapapun yang ingin turut serta. Dan tentunya kegiatan ini gratis serta terbuka untuk umum. Jadi lapangan Syekh Yusuf ini lapangan sekaligus tempat rekreasi ya. Khususnya masyarakat Goa yang ada di sekitar lapangan ini. Tiap hari Sabtu dan Ahad dijadikan sarana olahraga sekaligus ya untuk refreshing, ngajak keluarga olahraga bersama gitu. Jadi lapangan ini sangat bermanfaat ya, sangat memberikan ruang untuk olahraga kepada seluruh masyarakat sekitar Goa. Fasilitas banyak ya, jadi pertama tempat lari, ada basket, ada futsal, dan ada juga warung-warung gitu. Gitu. Jadi bisa sambil jajan. Sambil jajan ya. Jadi tempat pasar-pasar dadakan gitu. Lapangan Syekh Yusuf tidak hanya menawarkan fasilitas olahraga, tetapi juga keindahan pemandangan yang menyejukkan mata. Hamparan rumput hijau yang luas, bangunan menyerupai menara serta Masjid Agung Syekh Yusuf yang megah menjadi daya tarik tersendiri. Warna tribun yang terakota dan pembatas yang estetis menambah kesan alami dan keindahan tempat ini. Selain itu, lapangan ini juga dilengkapi dengan area duduk dan tempat istirahat yang nyaman, sehingga pengunjung dapat bersantai setelah berolahraga. Jadi, jika Anda mencari tempat yang ekonomis namun tetap menyenangkan untuk menghabiskan akhir pekan, lapangan Syekh Yusuf Discovery bisa menjadi pilihan yang tepat. Rahmatia, Unhas TV. Kuliah kerja nyata KKN Kebangsaan ke-12 di Universitas Patimura Ambon tahun 2024 resmi dimulai. KKN Kebangsaan ke-12 ini dengan melibatkan 500 mahasiswa dari 70 perguruan tinggi di Indonesia. Acara pembukaan ini berlangsung di Gedung Islamic Center pada Jumat 26 Juli 2024. KKN Kebangsaan ke-12 Unpati bertindak selaku tuan rumah. Kegiatan KKN berskala nasional ini dengan mengusung tema memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dalam mewujudkan desa mandiri di daerah kepulauan. Acara ini dibuka secara resmi oleh Dirjen Diktiristek, Profesor Renat Abdul Haris, yang ditandai dengan pemukulan tifa. Turut hadir Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Diktiristek, Profesor Sri Suning Kusumawardani, Pejabat Gubernur Maluku, Insinyur Sadalile, serta Forkopimda Maluku, para rektor dan undangan lainnya. Pada momen itu juga digelar pencanangan Zona Integritas Universitas Patimura oleh Dirjen Diktiristek, Profesor Renat Abdul Haris.
Terdapat 4 lokasi sasaran kegiatan, yaitu Kota Ambon dengan 2 kecamatan, Kabupaten Seram bagian barat dengan 4 kecamatan, Kabupaten Buru 1 kecamatan, Kabupaten Maluku Tengah 5 kecamatan. Peserta KKN Kebangsaan tahun 2024 datang dari 70 perguruan tinggi negeri swasta berbasis keagamaan dengan disertakan sebanyak 500 peserta yang akan disebar dalam 44 lokasi desa dan negeri. Waktu pelaksanaan KKN Kebangsaan 12 ini selama 1 bulan terhitung tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024, dan setelah mengikuti pembekalan selama 3 hari, peserta akan langsung diterjunkan ke lokasi KKN, diantar langsung oleh para dosen pendamping lapangan yang akan diterima langsung oleh pemerintah kota, kabupaten, kecamatan, desa, lokasi sasaran. Ratusan mahasiswa KKN Kebangsaan ini nantinya akan ditempatkan di 44 desa yang ada di Maluku, seperti Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, dan Buru. Para mahasiswa tersebut berada di lokasi KKN selama 1 bulan, yakni 26 Juli hingga tanggal 24 Agustus mendatang. Janes Bawol melaporkan. Banyaknya kasus kekerasan hingga pembunuhan pada perempuan yang merupakan feminisida, perempuan rentan menjadi sasaran kekerasan dalam sebuah hubungan karena dianggap lemah secara fisik. Ini bagaikan tamparan keras yang mencerminkan realitas suram bahwa relasi pernikahan dan pacaran masih jauh dari kata aman bagi perempuan. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menunjukkan fakta. Terdapat 67% dari seluruh kasus pembunuhan perempuan dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, atau mantan pacar sang korban. Pembunuhan ini tidak hanya disebabkan oleh konflik rumah tangga, namun dipicu dari berbagai faktor lainnya, seperti masalah ekonomi, kecemburuan, dan perselingkuhan. Meningkatnya tingkat kekerasan hingga terjadi pembunuhan pada perempuan saat ini menjadi faktor pertimbangan dan timbulnya rasa takut untuk membangun sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius. Apalagi perempuan dalam lingkup masyarakat lebih rentan terkena kekerasan dibandingkan laki-laki. Hal ini menjadi pertimbangan bagi perempuan termasuk Gen Z saat ini, agar tidak terburu-buru menikah dan memiliki pasangan kekasih. Perlu diingat bahwa setiap pengalaman pernikahan itu beda ya, berbeda-beda seperti itu. Saya rasa itu ada semacam fallacy atau biasanya kita sebut dengan sesat pikir kalau misalnya kita menganggap bahwa semua pernikahan itu nanti akan melahirkan KDRT dan sebagainya. Karena yang namanya KDRT tentu saja selalu ada pemicunya. Ya, jadi saya rasa saya kurang setuju dengan statement itu gitu. Apakah memang karena juga banyak sekali sekarang yang menunda pernikahan berdasarkan melihat kisah-kisah pernikahan orang lain. Padahal yang perlu kita ingat, satu pengalaman dengan pengalaman yang lain itu tetap saja akan berbeda seperti itu. Ya, berbeda yang menjalaninya, berbeda timingnya, dan juga berbeda konteksnya. Jadi saya rasa itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan seperti itu. Sebagai ahli psikologi, Istiana tidak membenarkan tentang stigma untuk tidak menikah, namun menyarankan agar menikah di waktu dan pada orang yang tepat. Ia juga menyarankan sebelum melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, agar lebih mengenali dan memahami karakter dari laki-laki tersebut. Yang pertama, sebenarnya tidak ada orang yang bisa memprediksi 100% kepribadian seseorang saat sebelum dia menikah gitu. Jadi kalau dari saran saya gitu, ya kita perlu melihat track recordnya saja ya, bagaimana perilaku selama ini. Apakah memang misalnya ada dorongan ke arah kekerasan, dan itu sebenarnya sangat mudah dikenali ya, tentang bagaimana dia mengatasi masalah selama ini, terus mulai dari tuturnya gitu ya. Nah, tindakan-tindakan agresif itu sebenarnya sudah bisa dikenali. Kalau dia bisa melakukan tindakan agresif yang sederhana, maka dia juga mampu melakukan tindakan agresif yang besar. Saya kira itu perlu, kalau bahasa istilahnya sekarang, red flag ya gitu. Jadi misalnya dia mudah menyakiti kita dengan cara-cara yang psikologis aja dulu. Misalnya dia
nutupin telepon gitu ya, atau mungkin kasih kita silent treatment dan sebagainya. Hari ini mungkin kekerasannya pasif, kita nggak tahu di kemudian hari seperti itu satu. Jadi kita perlu mengenal dengan baik kepribadian orang yang akan kita nikahi. Yang kedua ya mengenali gitu ya, kira-kira apa yang menjadi pemicu-pemicu dalam kekerasan dalam rumah tangga seperti itu ya, sedapat mungkin itu dihindari dan menjalin komunikasi yang optimal dengan pasangan gitu ya. Terus yang ketiga ya selalu tahu gitu apa yang harus dilakukan ketika memang kekerasan itu terjadi seperti itu. Jadi perlu paham bagaimana mengantisipasinya gitu. Tidak jarang terjadi, kekerasan pada perempuan seringkali didapati sebelum menikah. Hal ini terkadang menjadi trauma bagi korban. Agar kekerasan tidak terus berlanjut, ahli psikologi Istiana menyarankan agar mengevaluasi hubungan toksik agar tidak menimbulkan trauma yang berat. Namun, apabila hal ini telah menjadi trauma bagi korban, sebaiknya konsultasi langsung dengan ahli psikologis profesional. Nuri Nurhayati, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.